Halo sobat pelajar, perkenalkan nama saya Rafiq Sudrajat, saya dari kelas 12 IPA. Di sini kita akan membahas bersama mengenai ilmu fisika tentang atom hidrogen. Di sini saya sudah gambarkan mengenai atom hidrogen. Apa itu atom hidrogen? Atom hidrogen itu adalah atom yang paling sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Nanti akan kita bahas mengenai kesederhanaan atom hidrogen. Sekarang kita akan membahas apa sih atom hidrogen itu. Di dalam ilmu kimia, selain dalam ilmu fisika, atom hidrogen juga dipelajari dalam ilmu kimia dengan simbol H besar. Ini adalah simbol atom hidrogen, di mana atom hidrogen itu hanya memiliki nomor atom 1. Nah, inilah dia yang dikatakan dengan atom paling sederhana, karena setelah saya buat lingkaran, dalam atom hidrogen itu hanya terdapat satu buah proton yang berada di tengah lingkaran, kemudian satu juga elektron yang berada di kulit atom. Oke, kita membahas mendalam lagi. Di sini saya akan menampilkan gambar. Di dalam gambar tersebut adalah lambang atau simbol atom hidrogen dengan simbol H besar, huruf H besar. Kemudian nomor atom dalam hidrogen hanyalah 1. Di dalam atom hidrogen, apabila muatan netral itu berisi satu buah proton yang bermuatan positif dan bermuatan negatif yang terkaitan dengan nukleus oleh hukum Coulomb. Atom hidrogen itu terdiri dari 75% di alam semesta ini. Kita membahas mengenai atom hidrogen lebih mendalam lagi, di mana tadi sudah saya bahas mengenai kesederhanaan atom hidrogen yang memiliki hanya satu proton dan hanya satu elektron saja. Di sini kita membahas lebih mendalam lagi untuk menjelaskan konsep hidrogen, yaitu dengan postula Bohr. Postula Bohr itu dikemukakan oleh Niels Bohr mengenai atom hidrogen. Ada beberapa postula Bohr yang akan kita bahas. Yang pertama, pada postula Bohr yang pertama itu kita akan membahas tentang lintasan stasioner. Apa itu lintasan stasioner? Lintasan stasioner adalah lintasan tetap elektron yang dimana tidak menyerap dan memancarkan energi. Jadi pada lintasan stasioner ini akan menyerap dan tidak akan memancarkan energi. Pada lintasan stasioner, ini terdapat rumus dalam mencari postula Bohr di poin pertama dengan rumus En sama dengan minus 13,6 per N kuadrat, yang dimana E ini adalah energi dan N ini adalah kulit atom. Minus 13,6 ini terdapat dalam rumus postula Bohr yang pertama mengenai lintasan stasioner pada atom hidrogen. Kita akan membahas mengenai lintasan stasioner, di mana kita akan menentukan jari-jari pada atom hidrogen. Saya akan hapus. Ketika saya membuat atom hidrogen dengan lingkaran, di tengah lingkaran terdapat proton, satu proton, dan di kulit atom terdapat satu elektron. Pada atom hidrogen itu tidak hanya memiliki satu kulit atom saja, bisa beberapa kulit-kulit atom. Semisalkan saya buat kulit atom lagi. Ini terdapat 3 kulit atom. Ini adalah kulit atom yang pertama, ini adalah kulit atom yang kedua, ini adalah kulit atom yang ketiga. Yang dimana ketika kita misalkan dengan kulit atom ini, kita akan misalkan kulit atom pertama kita
tentukan dengan huruf K. Kulit atom kedua kita tentukan dengan huruf L. Kulit atom ketiga kita tentukan dengan huruf M. Bagaimana cara mencari jari-jarinya? Ketika saya tarik garis dari proton, saya tarik kepada kulit atom pertama atau kulit atom yang K. Ini adalah jari-jari atom K. Jari-jari atom K. Ketika saya tarik lagi dari proton ke kulit atom yang kedua atau kulit atom yang L, ini adalah jari-jari L. Lanjut, kita tarik dari proton ke kulit atom ketiga, ini adalah jari-jari M. Kita bisa menentukan, kita membuat semisalkan seperti ini. Pada kulit atom K, kulit atom L, dan kulit atom M, kita bisa menentukan jari-jarinya. Ketika kita tarik garis dari proton ke kulit atom lainnya, itu adalah jari-jari atom. Jari-jari pada atom hidrogen. Kulit atom K ini adalah kulit atom yang pertama, sedangkan kulit atom L ini adalah kulit atom yang kedua. Kulit atom M ini adalah kulit atom yang ketiga. Sama seperti yang kita bahas tadi, kulit atom K, L, dan M, cara menentukan jari-jarinya seperti yang kita bahas sebelumnya. Setelah kita membahas tentang rumus-rumus untuk mencari jari-jari pada kulit atom, kita lanjut ke contoh soal di mana pada jari-jari kulit atom itu disimbolkan dengan Rn. Ini adalah jari-jari kulit atom. Jadi R dan N, R itu ada jari-jari, N itu adalah kulit atom. Ketika kita lanjut ke contoh soal, kita suruh menentukan Rn dari kulit K. Misalkan Rn dari kulit K, kita disuruh untuk menentukan jari-jari pada kulit atom K. Ketika ada soal untuk menentukan kulit atom K, ini adalah proton, ini adalah kulit atom, K, ini adalah kulit atom M, ini adalah kulit atom K, L, dan M. Oke, di kulit atom K ini kita disuruh untuk menentukan jari-jarinya. Kita tarik dari proton ke kulit atom K. Ini adalah kulit atom yang pertama. Bagaimana cara menyelesaikannya? K ini memiliki kulit atom bagian pertama dengan rumus Rn sama dengan N kuadrat A0. A0 ini adalah astronot. Oke. Rn ini adalah jari-jari N, jari-jari pada atom N. R, jari-jari pada atom K tadi ini adalah 1. Jadi N ini kita akan ganti dengan 1. 1 kuadrat astronot. Pada bilangan astro ini ditandai dengan 10 minus 10 M. Ini adalah bilangan astro. Dan kan kita tuliskan dalam rumus, ketika 1 kuadrat kita kalikan dengan astro, hasilnya adalah 0,5 10 pangkat minus 10 M. Ini adalah hasilnya. Setelah kita menentukan pada contoh soal tadi mengenai jari-jari pada atom hidrogen, kita akan membahas tentang rumus pada En sama dengan minus 13,6 N kuadrat. Kita akan membahas tentang contoh soal pada rumus ini.
kita disuruh tentukan energi elektron di kulit K dan M. Energi elektron pada kulit K dan M. Kita disuruh untuk menentukan kulit K dan M. Bagaimana caranya menentukan kulit K dan M pada energi elektron? Kita cari satu-satu terlebih dahulu. Pada kulit K, kita tuliskan di sini. Kulit K ini memiliki nomor atom, memiliki posisi pada kulit atom yang pertama, kita tuliskan 1. Ini adalah kulit atom pada K. Ini merupakan kulit atom pertama dengan rumus En sama dengan minus 13,6 per N kuadrat. E tadi adalah energi, N adalah kulit atom. Kita akan masukkan energi pada kulit atom pertama. Energi pada kulit atom pertama dengan minus 13,6 dibagi dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat, 1 dikalikan 1, hasilnya adalah 1. Jadi pada energi pada kulit atom pertama hasilnya adalah minus 13,6 dengan simbol atau dengan satuan elektron volt. Inilah hasilnya pada kulit atom yang pertama atau kulit atom yang K. Kita lanjut, setelah kita menemukan pada kulit atom K, kita disuruh untuk menentukan pada kulit atom M. Kulit atom M tadi adalah kulit atom yang ketiga. Energi pada kulit atom, kita masukkan kembali. Energi pada kulit atom yang ketiga, kita tuliskan 3. Kemudian minus 13,6 dibagi dengan 3 pangkat 2. 3 dikalikan 3 adalah 9. Jadi minus 13,6 ini dibagi dengan 9. Hasilnya adalah minus 1,5 dengan satuan elektron volt. Ini adalah hasilnya dari kulit atom M. Kenapa ditandai dengan tanda minus? Setiap jawaban yang pertama tadi juga minus, di sini juga minus. Setiap jawaban pada kulit atom atau elektron itu ditandai dengan minus karena negatif atau minus ini selalu berkaitan pada kulit atom. Ini adalah selalu berkaitan. Setelah kita membahas pada postulat Bohr yang pertama tadi mengenai lintasan stasioner, kita lanjutkan ke postulat Bohr yang kedua, di mana postulat Bohr yang kedua ini kita akan membahas tentang transisi dan ekstasi. Apa itu transisi dan ekstasi? Transisi adalah elektron yang akan memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Kemudian ekstasi adalah perpindahan elektron dari dalam keluar menyerap energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi kita tahu bahwa transisi dan ekstasi ini adalah perbandingan yang berbeda, di mana transisi ini akan memancarkan energi, tetapi ekstasi itu akan menyerap energi. Kita gambarkan mengenai transisi dan ekstasi. Di sini terdapat proton dengan simbol P, kemudian terdapat kulit-kulit elektron. Kita buat 3 kulit. Kita membahas mengenai transisi. Oke, transisi tadi dalam pengertiannya akan memancarkan energi, yang dimana transisi ini
Transisi ini perpindahan elektron dari luar ke dalam kulit atom. Jadi, kalau perpindahan kulit atom dari luar ke dalam, kita bisa tuliskan ini adalah elektron atau kulit atom, ini adalah elektron juga, di mana ketika kulit atomnya itu berpindah dari luar ke dalam, ini disebutkan sebagai transisi. Dia akan memancarkan energi. Ini adalah cahaya atau energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi dari luar kulit atom itu dia akan berpindah ke dalam. Itu adalah transisi. Kemudian kalau ekstasi itu adalah sebaliknya dari transisi. Oke. Kalau ekstasi kita simbolkan lagi dengan elektron dengan simbol minus. Oke, dalam ekstasi itu akan menyerap energi. Jadi dalam ekstasi itu perpindahan dari kulit atom dalam menuju kulit atom luar. Nah, kita bisa gambarkan. Nih. Dari kulit atom dalam itu akan keluar dan akan menyerap energi. Setelah kita membahas tentang pengertian dari transisi dan ekstasi, kita disuruh menentukan bagaimana cara menentukan nilai dari energi yang memancarkan dan energi yang diserap. Cara menentukannya adalah selisih antara transisi dan ekstasi. Dengan rumus, kita tuliskan delta E sama dengan EA dikurang dengan E0. Di mana delta E ini adalah rumus dari transisi dan ekstasi. Sedangkan EA ini adalah energi akhir. Sedangkan E0 ini adalah energi awal. Jadi ini adalah rumus dari transisi dan ekstasi, cara menentukan berapa besar energi yang dipancarkan dan energi yang diserap. Kita lanjut ke contoh soal pada transisi dan ekstasi dengan rumus yang telah kita tuliskan. Kita akan melanjutkan ke contoh soal. Ketika kita disuruh untuk menentukan besaran energi yang dipancarkan dan diserap dengan rumus tadi, pada contoh soal yang pertama kita disuruhkan untuk menentukan energi yang dipancarkan saat elektron berpindah dari kulit M ke kulit K. Jadi saat elektron berpindah dari kulit M ke kulit K. Jadi perpindahan elektron dari kulit M ke kulit K, ini kita disuruh untuk mencari besaran energi yang dipancarkan dan energi yang diserap. Kita diketahui dulu bahwa E0 atau energi awal itu terdapat pada kulit M. Kulit M ini memiliki atom atau kulit atom yang ketiga. Sedangkan EA atau energi akhir itu terdapat pada kulit K. Ini adalah kulit atom yang pertama. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Dari kulit M terlebih dahulu, kemudian kita akan mencari besaran energi pada kulit K. Saya hapus. Kita akan menentukan besaran pada kulit atom M. Kita akan tuliskan rumus yang telah kita bahas tadi. En sama dengan minus 13,6 per N kuadrat. N-nya adalah 3, di mana M ini adalah kulit atom yang ketiga. Kita tuliskan N3 sama dengan minus 13,6 dibagi dengan N3, kita kuadratkan. Hasilnya adalah minus 1,5 dengan satuan elektron volt. Ini adalah besaran pada
kulit atom yang ketiga atau kulit atom yang ke-M, di mana kulit atom yang ke-M ini adalah energi awal pada soal yang kita bahas. Selanjutnya kita akan menentukan besaran pada kulit atom K. Kulit atom K tadi adalah kulit atom yang dimana pada soal adalah energi akhir. Energi akhir pada kulit atom K, kita tentukan kulit atom K tadi adalah kulit atom yang pertama. Kita tuliskan rumus En sama dengan minus 13,6 per N kuadrat. Kita tuliskan langsung E1 sama dengan minus 13,6 per 1 kuadrat. Hasilnya adalah minus 13,6 dengan satuan elektron volt. Ini adalah besaran pada kulit atom K. Setelah kita menemukan jawaban dari K sama dengan minus 13,6 dan M sama dengan minus 1,5 elektron volt, kita akan mencari langsung dengan rumus delta E sama dengan EA dikurangi dengan E0, di mana EA-nya adalah minus 13,6 dikurangi dengan E0-nya adalah minus 1,5. Hasilnya adalah minus 12,1 dengan satuan elektron volt. Ini adalah hasilnya. Kenapa di sini minus? Jadi kita dapat simpulkan ketika tandanya minus, maka elektron itu akan melepaskan energi. Elektron akan melepas energi. Jadi kesimpulannya dari yang telah kita bahas mengenai soal ini, elektron akan melepaskan energi. Setelah kita membahas contoh soal yang pertama, kita akan membahas contoh soal berikutnya. Di contoh soal yang kedua ini, kita disuruh untuk menentukan energi yang diperlukan oleh elektron ketika berpindah dari kulit L ke kulit M. Jadi energi elektron yang akan berpindah ke kulit L dan kulit M, berapakah energinya? Apakah dia akan melepas energi atau akan menyerap energi? Kita akan membahasnya. Kita akan membahas elektron yang akan berpindah ke L dan ke M, di mana kita akan mencarikan dulu energi akhirnya dan energi awalnya. Energi awalnya itu berada pada L. L ini adalah kulit atom yang kedua. Kita tuliskan 2. Kemudian berarti energi akhirnya adalah kulit M. Kulit M ini adalah kulit yang ketiga. Kita carikan dulu satu persatu dari kulit M dulu. Setelah itu kulit L, dan kita lanjut ke rumus delta E-nya atau rumus mencari energinya. Kita cari satu dulu. Kita cari dengan energi awalnya terlebih dahulu. Energi awalnya tadi adalah kulit L. Berarti energi awal, kita tuliskan rumusnya, En sama dengan minus 13,6 per N kuadrat. En berarti kita tuliskan E, L-nya adalah 2, sama dengan minus 13,6 per N-nya dari L tadi. L tadi adalah 2 karena terdapat pada kulit atom nomor 2. Kita kuadratkan 2 kuadrat menjadi 2 kuadratkan, berarti 2 dikali 2 adalah 4. Minus 13,6 dibagikan dengan 4, hasilnya adalah minus 3,4 elektron volt. Ini adalah satuannya. Ini hasil dari kulit L yang kita cari dengan pada posisi kulit atom yang kedua.
Kita selanjutnya akan mencari kulit atom yang ketiga. Kulit atom ketiga tadi adalah M, di mana M tadi adalah energi akhirnya. Energi akhirnya kita tuliskan En sama dengan minus 13,6 per M-nya tadi. Ini adalah nomor atom kulit atom yang ketiga. Adalah kulit atom yang ketiga, kita tuliskan di sini adalah En, N-nya adalah 3, E3 minus 13,6 per N-nya adalah 32. Kita pangkatkan 3 kali 3 adalah 9, minus 13,6 dibagi dengan 9, hasilnya adalah minus 1,5 elektron volt. Ini hasilnya. Oke, kita lanjutkan untuk mencari energinya. Apakah dia akan menyerap energi atau akan melepaskan energi. Dengan rumus yang telah kita bahas mengenai delta E sama dengan EA min E0. Energi akhir ini dikurang dengan energi awal. Delta E dengan energi akhirnya tadi adalah minus 1,5. Kita kurangkan dengan energi awalnya pada titik L, dengan hasilnya tadi adalah minus 3,4. Hasilnya adalah plus 1,9 elektron volt. Ini adalah satuannya adalah elektron volt. Hasilnya adalah plus 1,9. Kenapa tandanya plus? Berarti apabila tandanya plus, di mana hasilnya adalah elektron akan menyerap energi. Akan menyerap energi. Jadi apabila tandanya plus, elektron itu akan menyerapkan energi. Oke. Setelah kita mempelajari tentang postulat Bohr yang pertama dan kedua, kita akan membahas mengenai postulat Bohr yang selanjutnya, yaitu postulat Bohr yang ketiga tentang momentum sudut, di mana momentum sudut itu disimbolkan dengan huruf L besar. Ini adalah momentum sudut. Momentum sudut itu dirumuskan dengan L sama dengan N dikalikan H per 2 pi. Ini adalah rumus dari momentum sudut. Setelah kita ke momentum sudut, kita akan membahas juga mengenai postulat yang keempat. Postulat Bohr yang keempat ini membahas tentang deret spektral atom hidrogen. Itu sama saja dengan proses transisi. Sebagai contoh, saya akan menggambarkan beberapa kulit atom. Saya akan menggambarkan beberapa kulit atom. Gambar sebuah kulit atom dengan garis. Kulit atom 1, kemudian kulit atom 2, kulit atom 3, kulit atom 4, kulit atom 5, dan selanjutnya kulit atom 6. Seharusnya pada kulit atom dari yang pertama sampai selanjutnya itu semakin mendekat jaraknya. Jadi mungkin ini hanya semisalkan saja, mungkin kurang dekat jaraknya. Oke, saya misalkan dengan kulit atom pertama dengan huruf K. Ini adalah huruf L, M, N, O. Ini adalah selanjutnya, kulit atom selanjutnya. Kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah kulit atom 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan kita akan mencari bagaimana yang akan terjadi, reaksi yang akan terjadi dari kulit atom ketika kita gariskan, kita membuat garis sejajar atau garis lurus. Semisalkan saya akan membuat garis dari kulit atom keempat, saya tarik garis ke kulit atom pertama, terus selanjutnya, nah sampai di titik ini. Ketika saya tarik garis, maka akan terjadi kulit atom K ini disebut dengan deret 5. Ini adalah deret 5.
Kemudian ketika saya tarik lagi dari kulit atom yang atas, kemudian saya tarik kulit atom ke L, saya misalkan lagi, saya tarik garis dari sini terus sampai ke atas, maka kulit atom L ini disebut dengan deret Balmer, adalah deret Balmer. Kemudian saya lanjutkan lagi pada kulit atom M, saya buat garis. Pada kulit atom M ini disebut dengan deret Pascal. Selanjutnya pada kulit atom N, saya tarik garis lagi. Ini hanya 2 garis yang bisa kita buat karena kulit atom selanjutnya tidak ada, hanya sampai sini saja. Disebut dengan bridge cap. Pada O, kita hanya bisa menarik garis 1. Nih, disebut dengan phone. Nah, kita sudah ketahui ini adalah deret-deret, deret Lyman, deret Balmer, deret Pascal, kemudian bridge cap, phone. Jadi setelah kita membuat tarik garis yang telah kita buat ini, akan kita simpulkan bagian-bagiannya seperti deret Lyman, Balmer, Pascal, kemudian bridge cap dan phone. Dari semua yang telah saya buat mengenai deret-deret yang telah saya buat juga, itu akan mengalami proses transisi. Misalkan pada kulit atom K ini mengalami transisi. Transisinya adalah ini kulit terluar yang masuk ke dalam, yang mengalami proses transisi ke kulit atom pertama atau kulit atom ke K. Selanjutnya pada kulit atom ketiga atau kulit atom terluar dari kulit atom K, itu akan mengalami proses transisi dan membentuk garis. Kita tarik garis sampai ke kulit atom K atau kulit atom pertama. Ini disebut dengan proses transisi. Contoh lagi, pada kulit atom L, ini adalah kulit atom yang kedua. Nah, di mana ketika kita lihat, ini adalah kulit atom terluar, kulit atom keluar dari kulit atom L. Dia akan mengalami transisi, dia akan dari kulit atom terluar, dia akan ke dalam menuju ke kulit atom kedua. Ini disebut dengan proses transisi. Maka ketika mengalami proses transisi pada kulit atom pertama, itu akan memancarkan sinar UV. Kemudian ketika L ini mengalami proses transisi, maka akan memancarkan cahaya tampak. Selanjutnya juga ada MNO. MNO ini akan mengalami liprarit. Baik, terima kasih telah menyaksikan. Kita telah membahas tentang beberapa materi fisika tentang atom hidrogen bersama postulat Bohr, rumus-rumus dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya. Terima kasih telah menyaksikan. Jumpa lagi teman-teman pelajar.